kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantanganku, harus dapat menjalani. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Oh, 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 oh. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku. Bahagia kan datang, oh, bahagia kan datang, oh, oh, bahagia kan datang. Siapa yang tidak kenal dengan nama Nika Ardila? Dari anak-anak yang masih kecil, kalau ditanya Nika Ardila, kebanyakan mengenal nama Nika Ardila. Kalau kita bertanya pada orang yang dewasa atau orang yang sudah lebih dewasa lagi, nama Nika Ardila tidak pernah hilang dari ingatannya. Dan itu mengingatkan kita pada satu hal, bahwa setiap gajah yang meninggal, meninggalkan gading. Tapi tidak setiap manusia meninggal bisa meninggalkan nama. Malam ini di Hitam Putih. Era 80-an rasanya lekat dengan Nika Ardila. Penyanyi pop rock ini seakan menjelma dari bukan siapa-siapa menjadi sebuah ikon berkesenian. Deretan lagunya acap merajai tangga lagu Indonesia di hampir semua radio. Namun Indonesia harus kehilangan Nika di saat sang biduanita sedang di puncak karirnya. Kecelakaan maut merenggut nyawa Nika 20 tahun silam. Nika Ardila yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Meski Nika kini tiada, sosoknya tetap tak lekang di hati penggemarnya. Baik, pada tanggal 19 Maret kemarin adalah tepat 20 tahun saat Nika Ardila meninggal pada saat itu. Dan saya sudah bersama dengan Mami Nining, ini adalah ibunda dari Nika Ardila, ya. Dan Kak Alan ya. Kak Alan adalah kakak dari Nika Ardila itu. Kakak kedua. Kakak kedua, oke. Mami, saya mau tanya nih tentang Nikanya sendiri sebenarnya. Bukan tentang karyanya, tapi tentang Nikanya sendiri. Mami sendiri masih ingat gak sih kalau Nika itu dulu anaknya seperti apa sih kalau di rumah? Kalau di rumah Nika itu seorang anak yang manja. Terus dia orang yang suka ini kalau makan selalu pengen yang aneh-aneh. Makan yang aneh-aneh? Iya, makan aneh-anehnya apa? Itu kayak jengkol. Jengkol? Sama itu peda. Yang masakin? Peda. Apa? Ikan peda? Iya. Yang masak siapa? Mami sendiri. Oh, suka masak juga? Buat Nikanya juga? Oke. Terus pada saat Nika nyanyi dan sebagainya, itu Mami nemenin? Ya, waktu itu Nika kan papahnya almarhum sering kalau di rumah suka pakai gitar lagu-lagu zaman dulu dangdut. Terus ditawarin, Nika, nanti kalau udah besar kamu mau nggak jadi penyanyi gini? Nggak mau, kadang-kadang pengen jadi Pagarwati, nah gitu. Nggak mau jadi penyanyi? Enggak, Pagarwati? Pagarwati. Apa Pagarwati? Ini yang suka ini katanya suka lenggok-lenggok, oh mungkin Pragawati, bilang gitu. Terus kita diarahin ke Bang Jimmy dulu, Jimmy yang itu yang suka modeling. Jadi pernah jadi model juga? Iya, belajar dulu. Belajar modeling. Nah terus itu dia coba dulu kan ada suka lomba lagu-lagu anak kecil di Ibumu yang dulu tahun berapa? Nika disuruh diikuti sama ibu, langsung dia dapat juara 1. Langsung dapat juara 1. Nah dari itu baru Nika senang
nyanyi. Baru jadi penyanyi. Nah udah itu ketemu sama Kang Deddy. Ketemu sama Kang Deddy, akhirnya jadi penyanyi beneran. Iya. Yang paling diingat pada saat nikah kecil apa tuh Bu? Jail. Jail sama siapa dia? Ya sama orang ya, suka jail. Sama ibu Jail nggak? Jail juga aku Jail. suka nih. Tidur sama ibu nggak? Suka ibu. Nggak jauh dari ibu sama papanya. Dekat sekali sama ibu. Iya. Dekat sekali. Jadi selama belajar menyanyi itu Mami yang paling dekat untuk belajar nyanyi, modeling gitu. Kami kakak-kakaknya hanya mendampingi pada saat festival. Tapi apa benar bahwa Nika memang dekat banget dengan ibu? Dekat Iya, banget. iya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain? Ya, hanya ke saya. Iya. Kalau ke kakak paling besar agak kaku. Oh. Saya lebih banyak curhatnya. Tapi Nika wanita Bontot. bontot ya? Satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Berarti memang ibu paling dekat dengan Nika pada saat itu? Iya, iya. Ya. Jadi memang kita tiga bersaudara yang paling berprestasi nih kita support semua. Semua support Nika. Ya. Nah, pada saat maaf Bu, maaf Mami ya, pada saat kehilangan Nika itu yang pertama kali tahu siapa? Mami tahu dulu? Ya, kan waktu malamnya Nika gini bilangnya, Mami, Neneng minta izin katanya ada pertemuan di hotel apa sih yang di Jalan Rio Bukan sama di salah satu diskotik di Bandung. Itu ada ulang tahun suatu majalah di sana. Sebelumnya sudah ada pemotretan, di situ Nika diundang untuk menghadiri di acara tersebut. Pada saat itu tanggal 18 Nika syuting. Pada saat itu sutradara juga udah nangkep nih Nika udah kayaknya udah agak lemas gitu. Udah capek gitu. Di museum itu ada foto terakhir tanggal 18 syuting terakhir. Itu ada di sana. Lesuknya Nika seperti apa. Nah, pada jam 11 malam itu tiba ke rumah minta izin ke Mami sampai sungkem-sungkem untuk menghadiri. Nah itu gimana tuh Mami sampai sungkem-sungkem katanya? ini kita juga aneh gitu Nika kenapa kan kelihatannya kayak lelah tapi Nika minta izin aja mau pergi katanya karena nanti kalau Neneng nggak pergi takut di sama orang-orang kata sombong gitu. Terus dia Nika mandi biasa cuci rambut kalau di Sunda malam-malam cuci rambut nggak boleh pamali. Nika pengen terus aja cuci muka itu rambut udah agak ini sebari itu ngambil baju dia gini aja di kaca kayak yang mau pergi nggak gitu bilang Mami itu kalau kamu nggak kalau Neneng nggak mau pergi udah diem tapi Neneng takut dikatain sombong gitu. Dan Ibu pertama kali mendengar kejadian itu dari siapa Bu? Anak-anak kan banyak yang lari katanya nama mobil yang nomor 27 AK katanya nabrak bak sampah. Jadi boleh saya tambahin Mas Deddy. Jadi sebetulnya kami sering terima telepon bahwa menceritakan Nika tabrakan. Itu sering. Tapi kan waktu itu kan masih zaman pager kan. Iya. Nah, kita calling pager, Nika telepon balik enggak, selamat, enggak ada apa-apa. Nah, waktu pas tanggal 19 Maret itu kebetulan ada saudara juga yang ngelihat. Jadi ngelihat mobil, tadinya saudara saya itu nganter anaknya ngelihat mobil. Disangkanya bukan mobil Nika gitu. Bukan Nika yang di dalam ngantar. Langsung ke rumah. Nah pada saat ke rumah, lalu ada juga yang kasih telepon gitu ke rumah kami ngasih jadi tahu. Banyak informasi. Ya. Tapi Mami pada saat itu percaya nggak? Percaya nggak percaya? Sebetulnya pada saat kejadian itu, jadi kami keluarga itu, ya maksudnya saya, papi, mami, kakak itu nggak dikasih tahu dulu. Jadi paman yang pertama kali datang ke lokasi itu paman. Dan Mami taunya? Setelah paman melihat kejadian ya. tersebut. Tapi belum ketemu sama Nika, baru ngeliat mobil. Ya. Baru ngeliat mobil. Ya. Mami ke tempat lokasinya Mami? Enggak, Mami langsung semaput, langsung pingsan. Gitu. Jadi Mami sudah mungkin ya rasa connect ini ya jiwa ya, emosi dari firasat mungkin ya dari sosok seorang ibu terhadap putrinya. Jadi pada saat menerima kejadian itu, Mami udah syok gitu. Jadi udah begitu dengar
ini paman yang cerita, mobilnya Nike tabrakan udah shock gitu. Coba kita dengarkan sebuah lagu dulu. Ini katanya adalah lagu kesukaan dari Mami Nining. Kalau Mami dengar lagu ini yang diingat apa coba Mami? Ingin tahu. Potong lagunya karena melihat kondisi ibu ternyata begitu mendengar. Saya nggak nyangka begitu mendengar. Kenapa? Ya, sebenarnya maaf ya Bang Edi dan para pemirsa. Kebetulan kemarin pada saat acara tanggal 22 kemarin itu kan semua fans kumpul di makam karena kedekatan kami dari keluarga dengan fans begitu erat. Jadi selama dari tanggal 19 sampai tanggal 22 mereka itu ingin banyak cerita sama Mami. Jadi Mami ini kurang istirahat. Oke. Jadi pas kemarin di kejadian di makam itu sampai kejadian lemas gitu loh. Sampai pas wawancara langsung pingsan lah di sana. Tapi Mami kalau saya boleh tanya kenapa suka banget dengan lagu ini? Ada apa dengan lagu ini? Karena Nike bilang kata Mami, nenek ada satu lagu yang ini pamitan nenek mau pergi kayak gitu. Dari siapa? Ada aja nanti kalau nenek nggak ada, boleh Mami. Kalau nenek nggak ada? Iya. Maksudnya lagu ini diciptakan tadinya untuk? Sebetulnya ini lagu lama. Dulu waktu dulu itu dibawakan sama almarhumah Poppy Mercury. Cuman tidak naik. Tidak naik. Akhirnya dirilis sama Nike. Yang isinya tentang? Arti dari lagu itu menceritakan bahwa seseorang ini akan pergi selama-lamanya, pamitan kepada. Dan itu cerita ke Mami pada saat itu tentang lagu ini? Enggak, cuma pesan gini, nanti kalau nenek pergi, ini boleh Mami denger gitu. Oh ya? Jadi kayak sudah memberikan itu dulu? Ya, sinyal-sinyal mungkin ya. Oh. Oke. Oke, baik. Saya akan potong dulu, tapi kita akan mengundang seseorang yang sangat amat berpengaruh sebenarnya di karir di Nike Ardila. Dan saya juga sebenarnya ingin tanya dengan Mami. Ini Mami kayak masih sedih dengar lagunya ya. Jadi saya harus potong dulu, masih sedih sekali. Sebenarnya apa sih fenomena Nike Ardila ini? Maaf, tapi anehnya adalah meninggalnya Nike itu sudah 20 tahun loh. Sudah 20 tahun dan tidak, bahkan pejabat atau orang penting dan sebagainya meninggal selama itu mungkin orang sudah lupa gitu ya. Tapi Nike 20 tahun meninggalnya, bahkan ada museumnya sekarang tentang Nike Ardila. Penyanyi-penyanyi di luar negeri ada yang mengambil lagu dari Nike Ardila untuk dinyanyikan, bahkan sampai seperti itu. Apa sih sebenarnya fenomena dari Nike Ardila dan kenapa bisa seperti itu? Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Biarkan aku sendiri, biar ku ikuti nasib ini. Oh, biar hidup tanpa cinta lagi, aku pun tak senang. Dia berikan dulu untuk apa kalau ia tak cinta. Daun konsulat sutra dia berikan dulu untuk apa kalau ia tak rindu. Penontonnya malam ini banyak sekali dan ini ternyata saya baru tahu ternyata ini adalah sebagian adalah fans dari Nike Ardila, betul? Dari mana aja boleh tahu? Coba. Yang baju hijau dari Bandung, Lampung.
Medan, Makassar. Di mana? Palembang. Tunggu dulu. Ini kalau nggak salah usianya yang paling belakang masih ada yang 20 tahunan deh. Iya nggak sih? Ya. Ada yang usianya 20 tahunan, 23 tahun. Kalau usianya 23 tahun berarti pada saat Nika Ardila nyanyi Anda masih usia 3 tahun loh. Ada yang belum lahir. Ada yang belum lahir. Luar biasa, luar biasa. Nika Ardilanya luar biasa, Andanya mah aneh sebenarnya. Baik, saya akan mengundang salah satu orang yang sebenarnya berpengaruh sekali terhadap Nika Ardila. Langsung aja, ini adalah Deddy Dores. Aku masuk sama Kang Deddy. Oh iya. Aku lagi kontak Om Deddy loh di belakang tadi. Supaya jadi? Pakai dipanggil lagi ke sini. Supaya jadi penyanyi. Supaya aku bisa jadi penyanyi. Apa kabar Kang? Apa kabar? Silakan Kak. Mungkin di tengah boleh kan? Oh sini. Iya, oke. Bagiannya sini. Aku sini aja. Ngobrol aku belum selesai. Tadi lagi mau diproduserkan. Iya, biar aku bisa booming sama kayak Nika Ardila. Terus tadi aku dites suaranya di belakang, katanya bagus sih. Malah timnya sama Nika Ardila gitu, bisa jadi penerus. Luar biasa. Iya. Nika Ardila tuh sudah meninggal aja masih dikenang oleh jutaan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau aku? Anda masih hidup aja dibenci sama orang-orang karena ini. Ya. Tapi Mas Deddy Dores ini, kalau boleh cerita nih Mas, sebenarnya Mas Deddy ini salah satu orang yang sangat berpengaruh dan membumingkan Nika Ardila pada saat itu kan ya. Nah ini awal ketemunya gimana, kok bisa tahu Nika Ardila nih, ceritanya gimana? Waktu itu saya kan show di kota Cirebon. Show di kota Cirebon. Waktu itu yang Nika itu nyanyi di studio, dia sebagai bintang tamu lah di acara saya itu. Kebetulan manajer saya juga, namanya almarhum Denny Sabri, dia yang bilang sama saya, Dad, ada penyanyi, ini bakal jadi bintang. Dia mah udah ngomong gitu dari awalnya. Dari awal. Tapi saya pikir siapa kan begitu. Begitu waktu dia nyanyi di panggung, saya malah nanya ke Kang Denny itu, Kang Denny, itu siapa anak kecil dari penyanyinya yang nyanyi? Itu namanya waktu itu ya dibilang Nika aja, hanya Nika gitu. Itu Nika sudah punya album ya? Belum. Oh belum sama sekali. Berarti masih penyanyi cafe to cafe gitu ceritanya atau gimana? Saya sendiri belum ada. Jadi gini, waktu itu memang masih ikut festival. Oke. Nah, belum terkenal? Belum itu usia 11 tahun soalnya. Usia 11 tahun. Anda usia berapa itu waktu itu? Waktu itu saya udah 40. Jauh banget. Jauh banget ya. Nah, waktu saya pulang ke hotel, Nika negor saya, dia kan di depan ada kamarnya itu kan lewat jalan gitu. Jadi saya jalan depan, Om dia bilang gitu. Saya gitu aja. Om saya pengen foto, biasa dia kan pendatang baru waktu itu. Foto terus kamu siapa namanya? Saya bilang Nika. Oh ini yang diceritain Kang Denny, saya bilang gitu. Begitu. Nah, nggak lama kemudian, 3 hari kemudian Kang Denny dengan Nika datang ke rumah saya. Waktu itu rumah saya di Kelapa Gading. Datang ke sana, Kang Denny yakinin lagi saya. Dan ini, saya bilang gini, saya dengar suaranya bagus nih anak, tapi saya masih kecil sebenarnya. Betul. Sekarang saya mau bikin gimana? Apa bikin lagu anak-anak nggak cocok? Karena Niko udah posturnya udah tinggi, udah kayak orang 17 tahun. Nah, tapi kalau misalnya saya bikin lagu dewasa, kayaknya nggak cocok. Karena umurnya baru 11 tahun. Iya, nanti orang ngomongnya apa lagi gitu kan? Betul. Sedangkan dulu ada peraturan juga di TV kan dulu. Tidak boleh ya? 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas harus? Ya harus tes di TV. Harus tes. Oh, iya. Kenapa sekarang anak umur 7 tahun nyanyi lagu koplo ya? Kalau sekarang ya. Aneh ya? Ya karena lagu anak-anak gak ada. Padahal dulu nggak ada KPI kan, sekarang ada KPI. Ada KPI. Dulu nggak ada KPI, sekarang ada KPI. Karena sekarang eksisnya nyanyi begitu. Oh, tapi anak kecil koplo nyanyi. Gimana itu? Lalu? Ada itu, saya coba dia ikut tes dulu TV. Tes. Memang jujur saya bohong waktu itu ke orang TV. Baru buka sekarang saya ngomong. Oh baru sekarang ya? Oke, dulu bohongnya apa nih? Jadi saya bilang gini, itu umur berapa dah? 17, saya bilang gitu. Anda bilangnya umur 17? Ya 17, saya udah nekat karena kalau nggak bakal bisa masuk. Betul. Saya bilang 17, terus KTP udah ada, ya justru kan baru 17, jadi belum bikin KTP, lagi urus, saya bilang gitu kan. Dia bilang. Akhirnya karena memang saya kenal dengan orang TV, akhirnya lulus lah, karena memang vokalnya bagus. Betul. Nah setelah itu baru saya rekaman. Baru rekaman. Berarti usianya di?
usia 12 tahun lah. Mulai rekaman 12 tahun. 12 tahun ya, usia 12 tahun. SD itu ya, SD kelas 6 loh kalau dihitung Waktu itu sekolah ya. SMP ininya. SD. SD kelas 6. Berarti pada saat itu orang-orang berpikirnya dia usianya berapa? 17 tahun? 17. Karena memang besar, sudah tinggi loh anaknya. Oh, Jadi itu sampai masyarakat pun tertipu pada saat itu. Iya, begitu memang. Wow. Sama kayak gue lah ya, gue kan sebenarnya 12-20 tahun kan sebetulnya. Memang kalau dari kategori rambut belum tumbuh kesannya muda. Ada. Dari hasil penipuan itu hebat ya hasilnya ya. Iya, sampai katanya gimana Gin? Apa tuh sampai Hasilnya? banyak hasilnya Nike Ardilanya jadi sukses terkenal, terus albumnya banyak dapat penghargaan sampai laku ratusan ribu kopi. Ya benar ya Om Deddy ya? Iya betul. Sampai 400.000 kopi pada zaman itu, 400.000 kopi. Bayangin bubuknya sebanyak apa? Jadi perjuangannya itu yang berat. Perjuangannya berat. Kenapa? Jadi begini, begitu saya udah bikin album pertama, itu kan saya harus jual, lempar ke produser kan. Betul. Seluruh Jakarta nggak ada terima. Kenapa? Dia bilang lagu apaan? Itu pertama ini saya dengar dari Iwan Blackboard. Ini saya sebutin biar Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Biar dia dengar. Ya nolak. Hah? Semua nolak. Siapa? Musika, Blackboard, semua nolak. Saya Tadi nawarin. namanya sebutin sekalian. Hah? Nah itu nolak. Sampai saya bilang, kenapa dia bilang? Dad, lu mana bisa lawan Rinto? Waktu itu emang era Bang Rinto lagi heboh. Kan lagi. Saya juga nggak bisa nyalain. Mereka kan dagang. Terus saya bilang gini, ya udah kalau nggak mau, akhirnya saya edar sendiri. Anda buat sendiri? Saya edar sendiri, saya ketemu produser yang lagi bangkrut. Saya bilang, ayo kita bikin perusahaan, namanya Arista Record. Itulah album pertama saya berkasih nanti itu. Maka saya tahu omsetnya berapa, karena saya sebagai produser ya di situ. Karena Anda jadi produsernya. Nah, dan itu memang luar biasa pada Dan saat luar itu. biasa, memang begitu itu sukses, semua produser subuh udah di rumah saya. Subuh. Ya benar kan begitu. Ingin mengambil Nike Ardila. Jadi ya biasa, udah buat gua aja. Kemudian udah nggak bisa sekarang. Dulu gua tahu dulu nggak mau sih ulang. Sekarang udah gua nggak bisa apa-apa sekarang. Ya waktu itu milik saya dengan Ahwan namanya. Ahwan itu Pak Ramli Rukman. Dan ini akhirnya, tapi kan akhirnya orang-orang tahu bahwa dia usianya masih kecil kan, atau enggak? Waktu itu ya gimana, orang mungkin udah lupa karena memang dia udah sukses, udah bagaimana, dan saya pikir dia meninggalnya kan umur 19. Ya kan? Meninggal umur 19 nih gitu. Berarti kan tahun 95, 19 Ya. itu. Tapi maksudnya pada saat itu kan orang-orang taunya usia 17 tahun. Iya, mereka tahunnya 17 tahun. Makanya begitu meninggal umur 19, loh kok baru masih muda? Nah, pada ngomong begitu. Disangkanya mungkin udah 24, 25. Berarti sempat menipu masyarakat. Sekian lawan, betul-betul. Wow, berarti pada saat usia 12 tahun, 13 tahun itu sudah menyanyikan lagu dewasa dan orang-orang berpikir bahwa Nike sudah dewasa sebenarnya. Iya. Wow, oke. Nah, Nike sendiri ini di mata Anda seperti apa orangnya? Hebat. Saya belum pernah menemukan seorang penyanyi seperti dia. Saya ini memang seorang pengorbit, dan saya banyak mengorbitkan artis-artis. Jauh apa kerja saya sama saya dengan Nike, walaupun dia masih kecil. Jadi misalnya begini, ya saya juga bilang ke Mami, nih jam 2 malam datang ke studio, pasti datang. Jam 2 malam, pada umurnya mungkin baru 13-14 tahun, 13. Datang ke studio, saya ada lagu, baru dia datang. Dan betul-betul jam 2 malam itu sampai subuh dia nggak tidur, hanya buat nemenin saya bikin, karena saya belum dapat lagunya sebetulnya. Saya hanya bohong aja ke Nike, jadi ini saling membohong sebetulnya. Nike, kamu datang ke sini, lagunya udah ada. Supaya apa itu? Hah? Supaya apa? Supaya saya dapat duit, kalau nggak dibayar sama produser, saya kan gitu. Jadi saya mau, misalnya, gue ambil duit. Dan Anda sebenarnya menganggap Nike ini apa pada saat itu? Waktu itu saya bilang kepada Nike, anggapan saya kepada Nike, saya memang sudah yakin bahwa dia akan jadi seorang bintang. Memang saya diyakini oleh manajernya nih, Denny Sabri ini. Dia memberi, karena saya percaya apa yang dikatakan Kang Denny Sabri itu, karena dia bekas manajernya The Purple. Oke, maaf Kang Deddy, Anda kan memproduksi banyak penyanyi sebenarnya, bahkan setelah Nike Ardila. Iya. Ya kan kalau tidak salah Ada Nafa Urba. Nafa Urba dan sebagainya. Saya akan nanyanya seperti ini, ada nggak sih penyanyi yang Anda orbitkan dan sebagainya yang sebenarnya bisa menggantikan sosok Nike Ardila? Sampai hari ini belum. Belum. Apa? Kenapa? Banyak kriteria yang, jadi gini, saya sendiri kadang-kadang kenapa lama saya nggak ngorbitin, itu juga kendalanya itu. Jadi akhirnya saya terlalu identik ke Nike. Misalnya gini, pada saat dia rekaman dengan saya,
nggak ada penyanyi yang seperti Kak Nike. Dia tungguin saya, padahal kan si kecil. Dia tungguin saya, dia nurut apa yang saya katakan. Kamu nyanyi lagunya gini, oke. Dia langsung bisa. Dan dia cepat tangkap lagunya. Itu saya lagu Si Berkasinar ini hanya 2 kali take. Zaman dulu kan belum komputer, masih pita kan. Ini usia berapa ini berarti pada saat ini? Yang mana? Kalau ini paling Itu beda-beda. 16 tahun nih, saya ingat ya. Ini yang sinetron, pemotretan. Ini sama udah album. zaman pemotretan. Dan saya menariknya begini kalau saya lihat dari Nika Ardila ya. Ini kalau kita lihat foto-fotonya ya. Kalau kita lihat penyanyi zaman lawas gitu ya. Penyanyi zaman lawas, kalau kita tampilin fotonya tuh kelihatan banget tua banget itu. Tua gayanya, Pak. Iya betul. Tua gayanya. Tapi anehnya di Nika Ardila ini kalau kita lihat fotonya, kalau kita tidak tahu itu siapa, kita tidak tahu itu penyanyi 20 tahun yang lalu, benar nggak? Iya. Dari gaya rambutnya, dari gaya apanya. Bahkan aku termasuk zaman dulu aku kelas berapa ya, waktu Nika Ardila sukses, aku mengikuti model rambutnya Nika Ardila, yang model pendek, iya. poni lempar, wah luar biasa. Ini kan kalau orang tidak tahu ini siapa gitu ya, kalau kita kasih lihat orang tidak tahu ini siapa, tidak ketahuan bahwa ini penyanyi 20 tahun yang lalu gitu. Iya, betul. Karena penyanyi 20 tahun yang lalu yang pernah kita undang semua ke sini, gayanya kalau kita tampilin foto yang dulu, Kelihatan zaman pasti mereka dulu malu nih. sendiri. Ya ampun, dulu jadul banget sih, dulu jadul banget sih gitu kan. Tapi ternyata ini enggak gitu. Ini sudah kayak di zaman sekarang gitu. Ya pasti luar biasa. Mungkin di zamannya udah paling cantik ini kali ya. Sepertinya begitu. Ya kan, sampai sekarang juga ya berarti ya. Oh. Tapi ya memang hebat sekali, berarti luar biasa sekali. Dan mungkin Kang Deddy sendiri melihat suara Nike sampai detik ini banyak sekali fansnya loh, masih ada loh. Iya. Masih ada loh. Itu yang saya salut dari Nike. Semakin hari bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Semakin banyak. Oke. Itu yang mau kita bahas. Dari luar ada. Dari luar negeri, Jepang, ya. Dari luar negeri pun, dari Jepang, Dari Australia. Australia banyak. yang bahkan tidak tahu Nika Ardila. Ya gitu. nggak tahu, memang pasti nggak tahu lah orang sekarang. Wow. Oke. Kita mau bahas tentang itu. Jadi itu misterinya sebenarnya bagaimana caranya Nika Ardila bisa sampai fansnya banyak dari luar negeri. Bahkan anak-anak yang usianya 20 tahun belum lahir udah masih ngefans sama Nika Ardila. Itu luar biasa ya. Tapi kita dengarkan dulu ini anaknya Kang Deddy. Betul? Oh ya. Ya, coba kita dengarkan dulu, silakan. Saya main game. Selamat malam, kita Budin. Halo. Nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Semuanya. Yang tahu lagu ini nyanyi bareng semuanya. Jaga semuanya. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Yo, nyanyi sama. Dalam cinta, adakah cintamu? Sebekas cahaya terang menyinari hidupku.
Jadi ingat satu hal, ini nggak ada hubungannya dengan Nika Ardila sih sebenarnya, tapi saya mau cerita aja. Jadi di Perancis itu ada seorang pesulap, zaman dulu sekali, namanya adalah Robert Houdin. Robert Houdin. Dia ini bermain di tengah-tengah perang pada saat itu, bermain di tengah-tengah perang. Jadi sampai perang itu stop gara-gara orang mau ngeliatin dia main. Ini beneran kejadian, Mas. Dan akhirnya kalau Anda ke Perancis, ada sebuah museum yang disebut dengan The Robert Houdin Museums. Karena dianggap menjadi seniman yang menjadi pahlawan gitu, menjadi pahlawan gitu. Nah, lucunya dan hebatnya bahwa ternyata di Indonesia ini juga ada Museum Nika Ardila. Ya, ada Museum Nika Ardila ternyata. Itu kan menarik sekali ya, dan ini ngebuat para fansnya. Sebetulnya itu atas dasar idenya dari fans. Ide dari fansnya. Jadi pada saat, boleh saya cerita sedikit ya. Jadi pada saat Nika wafat, itu kami juga sangat terkaget-kaget. Begitu kita datang membawa jenazah Nika ke rumah, itu orang sudah banyak. Nah, setelah pemakaman, 2 hari setelah pemakaman, lebih banyak lagi orang yang datang ke rumah. Sampai pada saat itu ya, 100 orang nginep di rumah. Sampai ke 40 hari baru nyampe 200 orang nginep di rumah, membantu kami untuk jadi guide untuk tamu yang datang. Dan akhirnya setelah 45 hari setelah wafat, para fans ini perwakilannya mereka datang ke kami keluarga berbicara untuk meminta ada satu, kalau misalkan rumah ini nggak pindah, tolong ini dijadikan salah satu gedung kenangan gitu. Jadi tetap rumah ini itu dipakai akhirnya? Atau tidak? Akhirnya kita pindah jadi dari rumah dulu kurang lebih 100 meter mundur ke belakang. Yang jadi museum yang? Ya di salah satu komplek di dalam perumahan. Bukan rumah yang ditinggali? Bukan. Tapi katanya dibuat sedemikian rupa, kamarnya dibuat sedemikian rupa sama persis, dan itu banyak yang datang? Alhamdulillah. Sampai sekarang? Sekarang udah menyusul. Oke. Jadi kamar yang lama itu dulu kan ada dulu kan Nika pernah tinggal di Jakarta, di Jalan Mangga, Fatmawati. Itu kamar barang-barang yang ada di kamarnya Nika yang di Jalan Mangga sama kamarnya Nika, barang-barang di kamar Nika yang di Parakan Saat, yang rumah kami dulu. Ada di sana semua? Kita tarik semua di dalam. Oke, baik, kita lihat seperti apa sih Museum Nika Ardila. Dan juga Nika Ardila memiliki sebuah sekolah luar biasa ya. Jadi dia memiliki sebuah SLB, sekolah luar biasa, yang dibuat oleh Nika pada saat usia Nika 15 tahun. Kita lihat dulu ini. Kalau ku serang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Peninggalan Nika itu ya ada museum, ada SLB, ada makam. SLB berdiri itu sebetulnya jauh ya. Jadi Nika pada saat kelas 3 SD itu di tetangga kami, rumah kami itu ada yang penyandang berkebutuhan khusus, yang tunagrahita. Itu Nika suka bertanya, itu tuh sekolah di mana? Nah, awal dari situ setiap minggu Nika suka bertanya. SMP mulai terpikirkan akan hal itu, lebih fokus lagi. Mungkin Nika nabung sedikit untuk ya akhirnya alhamdulillah terrealisasi dengan membangun sekolah luar biasa yang berkebutuhan khususnya, yang menyandang tunarungu dan tunawicara dan yang tunagrahita. Yaitu tadi rencana kami hanya untuk menampung para lulusan SLB itu. Yang kita harapkan sih tali silaturahmi ini ya, dengan adanya wadah para penggemar ini jadi dioptimalkan, jadikan saudara semua. Ya kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap fans, karena ya tidak akan ada Nika Ardila kalau tanpa fans dan pers ya. Berawalnya gedung ini berdiri itu atas dasar permintaan dari fans. 45 hari setelah Nika wafat, berdirinya ini tahun 96 gedung ini. Yang lebih spesial itu kamar ya. Kamar itu isian kamar itu semuanya itu dari 2 kamar Nika, dulu yang di Bandung dan yang di Jakarta. Ini tempat duplikat, tapi kalau barang-barang semua itu dari kamar Nika yang di Bandung maupun di Jakarta.
inilah prestasi-prestasi yang Nike pernah raih. Dari mulai tarik suara, modeling, acting. Wow, luar biasa. Dan ini Mas Dedi tadi kan ada SLBBC Nike Ardila ya? Salah satu lulusannya ada di sini. Yang pakai kerudung ada brosnya sebelah sini nih. Dari sekolah itu? Ini yang di sebelah yang pakai topi. Iya, ini lulusan dari SLB-nya Nike Ardila. Nah itu kalau itu yang membiayai semua siapa sebenarnya ya? Pada saat Nike masih ada, ya beliau lah yang. Nah sekarang? Ya sekarang, alhamdulillah sekarang sudah sebagian sudah di backup oleh pemerintah. Sekarang sudah di backup oleh pemerintah. Sebagian. Bagaimana dengan museumnya sendiri? Kalau museum ya seadanya. Di tarif masuk atau bagaimana? Enggak, free entry. Jadi kita ada kotak amal dan kita jual souvenir. Nah, jadi untuk maintenance-nya, untuk maintenance makam dan museum, ya kami galang dari donasi yang ada di. Nah, ini kan sebenarnya Nike Ardila sampai sekarang lagunya masih diputar, masih didengar dan sebagainya nih, ya Kang Dedi juga ya. Ini apakah royalti dan sebagainya masih ada? Ya, ada. Cuman ya karena di sini juga kan ya boleh terbuka. Jadi ada di sini kan kita tidak bisa pungkiri ya untuk hal-hal rilis atau album yang berapa banyak yang terjual itu kan semacam tadi kan Kang Dedi bilang bahwa Kang Dedi produser tahu ya oplah berarti Nike sempat tidak dengan Kang Dedi pada saat itu? Saya nggak satu, jadi saya produser yang untuk satu album itu Seberita Sinar. Oke, nah setelah itu kalau setelah itu kan ada partner saya Ramli Ruthman ini, dia yang berhubungan dengan Blackboard, dengan musika. Akhirnya dilepas Nike itu. Kenapa dilepas pada saat itu? Ya memang terlepas aja sih, nggak tahu sebetulnya kalau bisa terlepas. Sebetulnya saya nggak, ya dia terlepas aja gitu. Tapi Kang Dedi sendiri apakah berarti yang ini tidak ada royalti sampai sekarang? Yang masuk masih ada? Masih. Cuman tapi kita tidak gimana ya? Memang transparan. Agak sulit lah. Agak sulit. Tapi kan setahu saya bahkan sampai penyanyi luar negeri pun siapa? Katy Perry. Katy Perry pun sempat mengambil nada-nada dari nada itu bayar kan? Bukan keluarga. Bayarnya ke? Pencipta dong, seperti Kang Dedi. Pencipta memberikan pada keluarga Nike? Nggak ada. Tidak ada. Oke, baik. Kita mau bicara dengan fansnya nih. Ada fansnya Nike di sini. Yang paling muda mana yang paling muda? Paling muda mana? Ada yang paling muda? Yang jual motor, katanya ada yang jual motor dari Palembang buat ke makam dan nginep di museum. Mana? Anda? Coba boleh minta mikrofon, ada mikrofonnya? Anda jual motor? Iya, jual motor. Dari Makassar? Palembang. Dari Palembang. Kapan Anda jual motor? Desember kemarin. Hah? Desember kemarin. Desember kemarin? Ya. Untuk ke museum? Ya, untuk ke museum dan ke makam. Untuk ke museum dan ke makam? Ya. Oke, kenapa sampai jual motor ke museum? Anda usia berapa? Usia 20 tahun. Hah? 20 tahun. 20 tahun? Ya. Kan kamu nggak kenal Nike Ardila, nggak tahu Nike Ardila itu siapa dulu? Kan bisa kenal dari lagu-lagu dan dari video-video klipnya. Nah, kok bisa sampai begitunya jual motor? Karena kagum sama suara emas dan kecantikannya. Udah sempat nginep di museumnya juga katanya? Ya, udah 1 malam kemarin. Berapa lama nginep di museum? 1 hari. 1 hari? Terus udah pulang ke Makassar? Ke Palembang. Pulang ke Palembang terus? Iya. Terus akhirnya kamu sekarang naik sepeda di sana? Naik bus. Naik bus akhirnya, luar biasa. Kita tuh ada ininya Katy Perry nggak sih? Oke, nanti kita bahas itu di segmen berikutnya ya. Setelah satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar sendiri lagi. Tanpa dirimu di sisiku, sendiri lagi, sendiri lagi. Ku
sebelum saya kembali membahas tentang Nika Ardila dan beberapa artis di luar yang meniru Nika Ardila bahkan di zaman sekarang, saya lempar dulu ke Gina, ada informasi dengan Doni Kesuma, silakan. Terima kasih. Aduh. Lagu ada cowok ini bilangnya biar sopan gimana ya? Makin lawas apa makin berumur atau makin tua? Makin tua. Udah itu aja yang benar makin tua ya. Tapi tetap kelihatan kece loh, badan makin jadi. Saya selalu stamina tetap fit. Gitu karena saya selalu menjaga kesehatan. Ini mencontoh Om Deddy. Oh, mencontoh Om Deddy, coba dikasih tahu bocorannya dong. Iya, begini pokoknya kesehatan tuh penting. Ya. Nah, waktu dulu apalagi kan masih aktivitas olahraga terus sempat ngalami gangguan waktu itu karena vakum. Waktu itu mulai syuting stripping cukup lama juga, berapa tahun. Akhirnya saya terkena ada gangguan tuh di nyeri sendi. Nyeri sama kaku sendinya, terutama di bahu, pinggang, sama lutut. Aduh, itu gak enak banget rasanya tuh. Nah, tapi waktu itu akhirnya karena kesehatan itu penting, saya lari ke dokter. Lari ke dokter, periksa sama dokter. Dok, kenapa nih kalau saya sampai sakit seperti ini? Apa karena faktor U atau gimana? Tapi kata dokter gini, enggak Don, katanya. Itu karena pengapuran sendi atau radang sendi. Karena dulu biasa digerakin, terus kamu sekarang agak vakum, jadi tulang rawan sendinya tuh terkikis sama rusak gitu. Gitu. Terus akhirnya udah ke dokter segala macam, terus dikasih solusinya gimana? Wah, itu yang akhirnya dikasih solusinya gini. Saya harus mengamalkan nutrisi khusus yaitu Fiostin DS. Nih, ini sudah terbukti manfaatnya. Fiostin DS adalah kaplet nutrisi khusus sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis. Terus Fiostin DS ini membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi sehingga sendi mudah digerakkan sehingga terhindar dari nyeri dan kaku. Gitu. Awal ini aku sering dengar namanya Fiostin DS, beneran nih. Kalau nggak salah nih udah banyak banget yang pakai dan udah percaya sama produk ini, bener nggak tuh? Oh iya, banyak sekali orang yang sudah merasakan manfaatnya dan khasiatnya itu bagus sekali. Makanya saya nggak mau pindah ke yang lain gitu. Dan juga Fiostin DS ini dibuat dari bahan yang berkualitas unggul dan hasilnya top, sehingga efektif untuk mengurangi rasa kaku dan nyeri sendi. Oh, ya. Terus kalau boleh dikasih tahu cara minumnya, tiap hari? Kalau nggak salah tiap hari ya? Tiap hari gini. Yang pasti gini, kalau kamu udah mulai ngerasa nyeri sama kakunya, mulai nyerang gitu, itu minumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Sehabis makan yang pagi, siang, malam. Itu setelah makan. Tapi kalau tidak sedang mengalami serangan nyeri atau kaku sendinya, itu cukup 1 atau 2 kaplet 1 kali sehari. Buat maintenance saja. Dan juga yang paling penting nih, kalau Fiostin DS ini bisa, karena dia berupa nutrisi atau suplemen, dia bisa dikonsumsi jangka panjang tanpa ada efek samping dan juga bebas untuk penderita diabetes. Itu. Jadi pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Fiostin DS itu bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah dong. Di mana, di sini aja? Iya, di sini aja. Ya, untuk para pemirsa di rumah silakan passwordnya. Kalau saya bilang terapi kaku dan nyeri sendi, jawabnya hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya. Halo. Halo. Oh ya, halo. Ya, dengan siapa? Yuni Cipinang Besar, Jakarta. Yuni Cipinang 4. Yuni Besar, Jakarta. Cipinang Besar. Ya, jawabannya apa? Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Oh iya. Passwordnya terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya, betul. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya belum. Soalnya belum. Om. Fiostin DS adalah nutrisi kesehatan sendi yang terbuat dari bahan alami dan dosis tepat sehingga bisa dikonsumsi jangka panjang termasuk oleh penderita diabetes dan tanpa A. efek samping, B. efek rumah kaca. A. efek samping. Bener gak? A. Gimana tuh, Om? Iya, 2 juta rupiah dipotong pajak buat Bu Yuni. Selamat ya, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya buat Ibu, selamat Anda mendapat 2 juta rupiah dipotong pajak dan dipersembahkan oleh Fiostin DS, maaf. Bebas gerak tanpa kaku dan efek nyeri sendi. Astagfirullahaladzim, ribet banget. Silakan duduk. Iya, Bu. Udah kelar informasinya, Mas Dedi?
Iya, Boleh silakan. kembali lagi ke Om Deddy? Terima kasih. Kalau jadi Kenapa tuh? nggak enak kamu dia master. Sebenarnya ya teman dari lama nih. Apa? Iya. Ketemunya cuman nggak bener mulu, jadi ya udahlah. Apa ntar bahasnya ntar aja udah siap-siap. Oh, iya. Oke, kita mau bahas dulu tentang artis-artis yang di luar situ yang meniru pose-pose Nika Ardila katanya. Coba kita lihatkan satu-satu ya, silakan. Nah, katanya sampai Katy Perry juga soalnya kan. Ini dari Shani Taylor Swift. Thalia. Iya. Christina Aguilera. Oke. Nah, ini kebetulan atau apa atau gimana sih sebenarnya? Nggak tahu juga lah ya. Bisanya kebetulan ya karena pose kan ya. Pose orang pose gimana juga bisa jadi. Kadang-kadang orang disama-samain. Tapi ada lagunya Katy Perry yang mirip dengan lagunya Nika dan katanya sudah akhirnya sampai dibayar ya akhirnya ya. Pertama dibuat dulu dan akhirnya dibayar setelah itu, betul ya Kang Deddy ya? Jadi gini, kalau tentang lagu itu saya sebenarnya banyak yang naik saya. Apakah Deddy menuntut? Karena saya lihat gini, di dalam not lagu itu kan yang saya lihat yang paling mirip itu hanya intronya sebetulnya. Intronya betul. Nah, jadi kalau lagunya sebenarnya nggak mirip. Tapi intronya mirip ya. Hanya jadi dengan gayanya memang gaya Nika. Oke, tapi Jadi kita- makanya saya nggak berani. Oke. Harus bagaimana gitu karena Tapi bukan intro- katanya sudah dibayar akhirnya ke pencipta. nggak ada. Ke pencipta. Saya dengarnya dibayar pada saat itu. Ya, Benar kan? pencipta ya. Sudah, tapi sudah dibayar ke penciptanya. Ya, Mungkin ke yang itu sama si Yuke. ya, Yuke. Oh, dari itu. Saya pengen dengar aja lagunya. Kita nggak tahu benar apa enggak, tapi coba dengarkan lagunya Katy Perry dengan Nika Ardila. Ini intronya seperti apa coba? Ya nggak apa-apa lah ya, kalaupun benar, kalaupun enggak, tapi yang penting adalah itu membesarkan nama Nika Ardila juga kan, ya apapun itu ya. Dan saya rasa ya Nika sampai kapanpun, bahkan ini usia 20 tahun yang tidak tahu aja bisa masih ngefans ya. Apalagi Ada dengan SMP yang datang ke museum. ada anak SMP datang ke museum Ya. dan dia tahu tentang Nika Ardila. Tahu tentang Dia Nika belajar sekarang ada gadget ya. Jadi Ya informasi karena itu, bisa, ya. ya apalagi dengan ya, mungkin setelah ini, setelah di hitam putih ya, anak-anak SMP juga pada nge-search Nika Ardila, Iya. cantik banget gitu. Tapi banyak yang komen cantik banget ya. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah lihat zaman dulunya ya. Tapi itulah Nika Ardila. Terima kasih buat semuanya, buat Kang Alan, buat Mami, terima kasih Mami, Kang Deddy Dores, Kang Doni, terima kasih. Mungkin saya harus menutup sesuatu dengan, biasa saya tutup dengan quote. Saya ambil sebuah peribahasa tapi saya rubah sedikit saja. Pernah dengar kan kalau ada peribahasa bahwa gajah mati meninggalkan gading ya? Sebenarnya menurut saya seperti ini. Kita tahu bahwa gajah mati meninggalkan gading. Tapi tidak semua manusia mati bisa meninggalkan nama. Dari Corbusier Rikta Gina, inilah Hitam Putih. Walau berat hatiku melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Bosan, terserah apa maumu. Jalanku masih panjang. Oh, bosan, mungkin itu sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Bosan, terserah apa maumu. Jalanku